Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amata Zahra dengan kelas 104.005. Di sini saya akan mempresentasikan materi pertemuan 14 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Adapun pembahasan yang pertama yaitu etika pada masyarakat informasi. Konsep dasarnya adalah yang pertama, responsibilitas merupakan elemen utama dari perilaku yang etis. Anda akan menerima kemungkinan biaya yang akan timbul dengan tugas dan kewajiban atas keputusan yang sudah dibuat. Yang kedua adalah akuntabilitas, adalah fitur dari sistem institusi sosial yang berarti bahwa adalah mekanisme yang tepat untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan dan siapa yang bertanggung jawab atas keputusan ini. Yang ketiga adalah liabilitas, yaitu konsep dari responsibilitas atau tanggung jawab menengah yang diperluas dari lebih jauh ke ranah hukum. Liabilitas merupakan ciri dari sistem politik badan hukum di suatu tempat yang memungkinkan seseorang untuk diperbaiki atas kerusakan yang disebabkan oleh orang, sistem, ataupun organisasi lain. Adapun beberapa peraturan perundangan terkait penerapan SIM, yang pertama adalah Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, merupakan Undang-Undang ITE yang terbaru. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Yang keempat, Peraturan Kementerian Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 125 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Kementerian Dalam Negeri. Yang kelima, Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Pelatihan pada Kementerian Agama. Yang keenam, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Yang di atas yang saya sampaikan tersebut beberapa dari peraturan perundang-undangan terkait SIM, dan masih ada lagi peraturan yang mengatur tentang penerapan SIM. Undang-Undang ITE atau Undang-Undang dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang ITE pertama kali disahkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebelum akhirnya direvisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Sebagai undang-undang yang mengatur informasi dan transaksi elektronik di Indonesia, berikut beberapa manfaat dari Undang-Undang ITE. Yang pertama, kepastian hukum untuk masyarakat yang melakukan transaksi elektronik. Yang kedua, mendorong adanya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang ketiga, salah satu upaya mencegah adanya kejahatan yang dilakukan melalui internet. Dan yang keempat, melindungi masyarakat dan pengguna internet lainnya dari berbagai tindak kejahatan. Lanjutannya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan secara rinci apa saja perbuatan yang dilarang. Bagi mereka yang melanggar Undang-Undang ITE berpotensi mendapat hukuman berupa denda hingga kurungan penjara. Berikut beberapa perbuatan yang dilarang Undang-Undang ITE. Yang pertama, menyebarkan video asusila. Yang kedua, judi online. Yang ketiga, mencemarkan nama baik. Yang keempat, pemerasan dan pengancaman. Yang kelima, berita bohong. Yang keenam, ujaran kebencian. Dan yang keenam, teror online. Undang-Undang KIP atau Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April tahun 2008 dan mulai berlaku 2 tahun setelah diundangkan. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap badan publik untuk membuka akses bagi setiap penerima informasi publik untuk mendapatkan informasi publik kecuali beberapa informasi tertentu. Undang-undang ini bertujuan untuk yang pertama, menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambil keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Yang kedua, dorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
Yang ketiga, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. Yang keempat, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif, dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Yang keenam, mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang ketujuh, meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di bidang lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam materi pertemuan ke-14. Terima kasih saya ucapkan dan mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.